Ya, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengungkapkan media sosial menjadi salah satu sarana yang dapat dijadikan sebagai alat provokasi isu sara, penyebaran berita-berita hoaks dan adu domba. Ya, Dudung menyampaikan Indonesia merupakan bangsa yang beruntung sebab kerentanan perpecahan bangsa dapat dihindari lantaran memiliki Pancasila yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Ya, pemirsa masih bersama kami Pak Haryanto dari BPIP dan juga Mas Henry dari redaktur Koran Sindo. Saya kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Haryanto mengenai eh, tadi apa mekanisme pendidikan yang baik dan yang benar begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat kita tentang Pancasila. Yang barangkali perlu menjadi penekanan dalam pendidikan Pancasila adalah ngajak warga negara menjadi warga negara yang baik. Sehingga dalam proses pembelajarannya tidak menekankan hafalan, tapi mengajak mereka untuk memahami dan berpikir. Oke. Nah, ini yang menjadi sangat penting, agar ketika dia punya kemampuan berpikir, apa yang dalam teori pendidikan sekarang disebut dengan heutagogi, jadi bagaimana proses belajar mandiri, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendri maupun Jenderal Dudung tadi, dengan banjir atau berlimpahnya informasi ini, kalau orang tidak memiliki kemampuan mandiri dan berpikir yang kritis, kreatif dan inovatif, yang bersangkutan akan mudah terpengaruh dan menjadi objek keresahan-keresahan sosial, termasuk di sini adalah posisi itu. Makanya dalam pendidikan Pancasila harapan kita mahasiswa, siswa tidak hanya belajar di kelas tapi juga di masyarakat sehingga ada kunjungan sosial termasuk di hukum agar penindakan hukum ini berjalan tegas, tapi juga ada kesempatan, ada kerja sosial. Saya duga kalau ada oknum yang memvideokan sesaji itu dilarang, kemudian mengucapkan kata-kata yang kotor, dia disuruh tinggal 1 bulan di suku masyarakat Tengger yang kebetulan tradisi masyarakatnya masih suka sesaji. Itu kira-kira dia bisa mengenal tidak bahwa ternyata saudara-saudara kita di masyarakat Tengger itu justru lebih toleran, pencurian relatif terbatas, toleransi masyarakat juga tinggi walaupun dia menggunakan sesaji. Artinya dia tidak harus masuk dan mengikuti keyakinan orang lain, tapi bisa menghormati. Dan untuk menghormati itu akan lebih bagus kalau dia mengenal dan mencoba live in atau hidup bersama orang yang berbeda. Sehingga kalau ada orang yang menghina gereja atau saudara kita yang Kristiani, itu seyogianya ada kerja sosial di komunitas-komunitas gerejani. Dia pula kalau ada yang menghina Islam, mereka kita datangkan ke pondok-pondok pesantren yang penuh toleran dan seterusnya. Berarti harus aktif untuk berkegiatan sosial begitu ya Pak ya, cara untuk bisa mempercepat pemahaman mengenai toleransi beragama khususnya nilai-nilai Pancasila. Iya. Baik, kalau kita ketahui sejarah dari Indonesia ini sangat panjang khususnya mengenai SARA. Kita ketahui ada peristiwa Sampit, peristiwa Papua dan juga peristiwa di Kalimantan yang pernah terjadi. Ini beberapa masyarakat di Indonesia membekas begitu Pak. Luka lama yang mungkin saat ini masih terasa. Nah, seperti apa caranya menggunakan Pancasila ini agar hal ini bisa hilang begitu? Bisakah Pak? Itu ya bisa saja, karena praktek-praktek rekonsiliasi yang harus kita bangun itu adalah membangkitkan saling kepercayaan di antara warga itu. Sehingga dulu Universitas Patimura itu sampai tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar, tapi dengan adanya pertemuan-pertemuan rekonsiliasi yang membangun perdamaian di antara mereka, sehingga saudara-saudara kita yang Nasrani dan Muslim di Ambon itu sekarang juga bisa tumbuh lagi. Dan mereka kemudian bisa mengambil hikmah bahwa dulu konflik itu betul-betul muncul dari proses spontanitas warga atau ada oknum-oknum yang nakal. Karena di dalam cerita sejarah ini kan jangan-jangan ini nanti mirip masih ada elit Indonesia yang bergaya ala Joko Tingkir. Untuk memperoleh kekuasaan, dia mencari kerbau-kerbau yang bisa ngamuk. Kerbau itu kan sebenarnya cermin dari rakyat yang bodoh, telinganya dikasih tanah, itu diprovokasi. Ketika rakyat emosi, terjadi konflik, pejabat yang lain nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan adalah Joko Tingkir. Nah ini yang hal-hal yang semacam ini kayak gaya
kerbau ngamuk ala Joko Tingkir. Cara memberantasnya seperti apa, Pak? Nah, cara menyadarkan yaitu ada tindakan hukum yang tegas. Sehingga kalau ada konflik ini, jangan hanya berhenti pada oknum yang bersangkutan. Rentetannya jangan-jangan ada aktor intelektual di belakangnya, baik yang membiayai dananya maupun yang memberi pikiran-pikiran itu untuk Berarti dari sekian banyak kejadian yang terjadi saat ini menunjukkan kalau penindakan mengenai isu SARA ini belum tegas di Indonesia, Pak? Ya memang harus kita akui bahwa belum maksimal, karena memang untuk membuktikan aktor intelektualnya itu yang tidak mudah. Baik. Justru disinilah tugas kita bersama, terutama para penegak hukum dan BIN, untuk bisa mendeteksi sampai ke akar persoalannya. Baik, saya ke Mas Henry. Mas Henry, mendengar tadi pernyataan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pak Haryono begitu ya. Anda melihatnya di lapangan, apakah masyarakat kita masih ada harapan untuk bisa mengikuti nilai-nilai yang Pancasila yang ada di saat ini? Ya harus, Mbak. Karena memang itu kan ruh kita begitu kan, Pancasila itu kan, dan sudah kesepakatan. Artinya memang segala sesuatu yang hidup di Indonesia ini ya harus berlandaskan Pancasila. Itu sudah harga mati kan, Pancasila itu. Nah, artinya kalau sudah itu tertanam di tiap-tiap pribadi masyarakat Indonesia, ya mudah-mudahan hal-hal yang menyangkut singgungan-singgungan tadi itu ya bisa dihindari. Yang dibutuhkan apa sih, Mas Henry, sebenarnya masyarakat kita ini? Kesadaran aja, penyadaran. Artinya masing-masing individu itu harus sadar tanggung jawab siapa sih mereka. Mereka harus sadar identitas mereka itu sebagai apa, begitu. Sebagai bangsa Indonesia yang bagaimana begitu. Kalau hanya bercerita hanya sebatas, saya ini Pancasila begitu, saya Pancasila harga mati. Nah, yang berperan memberikan edukasi ini pemerintahkah atau siapa? Semua bertanggung jawab. Artinya ya saya katakan tadi yang paling dekat itu tokoh publik, begitu. Keluarga begitu, keluarga dulu. Keluarga dulu. itu yang paling penting, Mbak. Karena percuma ada daya tekan dari otoritas, misal pemerintah atau BPIP dalam hal ini perpanjangan tanganannya. Tapi kalau di tingkat keluarga itu sudah tumbuh hal-hal yang memicu ketersinggungan tadi, SARA tadi itu percuma saja. Baik. Jadi PR-nya adalah untuk BPIP juga, pemerintah dan juga kita semua untuk memberikan edukasi kepada keluarga masing-masing yang ada di Indonesia. Terus juga media juga, Mbak. Media juga penting. Berperan penting ya untuk bisa karena mengedukasi. Di dalam kode etik jurnalistik itu, media itu punya tanggung jawab moral menghindari berita-berita yang menyangkut ancaman disintegrasi bangsa begitu. Lewat sarana ini juga kita bisa mengedukasi masyarakat. Media juga penting. Baik, terima kasih banyak Mas Henry sudah berbincang bersama kami. Pak Haryono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Wakil Kepala BPIP, memberikan edukasi dan informasi mengenai Pancasila dengan baik. Salam sehat selalu Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Mbak. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di MNC News.